Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali kita lanjutkan contoh soal tentang materi program linear ya dalam bentuk soal cerita, di mana kelanjutan dari contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi contoh dari soal program linear, di mana di sini kita langsung saja kita lanjutkan ke contoh yang kedua, di mana kemarin sudah kita selesaikan dengan contoh yang pertama. Baik, di sini kita langsung saja nomor 2 atau contoh yang kedua. Untuk membuat satu bungkus roti bungkus roti A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung ya untuk membuat satu bungkus roti. Sedangkan untuk membuat satu bungkus roti B itu diperlukan 100 gram mentega dan 20 gram tepung. Yang A 50 dan 60, B 100 dan 20 gram tepung. Jika tersedia 3,5 kg mentega dan 2,5 kg tepung, maka jumlah kedua jenis roti yang dapat dibuat paling banyak adalah titik. Jadi di sini kita bisa lihat dari soalnya, dia diminta atau kita diminta untuk berapa jumlah kedua jenis roti yang dapat dibuat paling banyak. Artinya di sini bahwa kita ditentukan berapa nilai maksimum dari soal berikut itu ya istilahnya ya, karena ini permintaannya paling banyak. Baik, di sini kita jawab ya. Soal di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut seperti tabel berikut ini. Yang pertama, karena dia adalah dua, kita buat dalam bentuk tabel karena dia adalah dalam dua buah bentuk roti, roti A dan roti B. Roti A, mentega ini kita misalkan dengan X ya. Roti B kita tepungnya kita misalkan dengan Y ya. Maka ini fungsi objektifnya adalah X dan Y ya. Maka roti A 50 gram ya, roti A 50 gram mentega, maka 50 X. Sedangkan sedangkan tepung kita misalkan dengan tepung adalah 60 X ya, 60 X ya, ini 60 X. Kemudian roti B X B Y ya. Roti B itu membutuhkan mentega 100 gram mentega atau 100 Y dan 20 gram tepung atau 20 Y ya, 20 Y. Jadi A-nya adalah X, B-nya adalah Y. Kemudian jika tersedia berarti tanda pertidaksamaannya adalah kecil sama. Kenapa kecil sama? Karena tersedia artinya tidak melebihi dari 3,5 kg ya. Kalau misalnya diketahui soalnya lebih atau tersedia lebih dari 3,5 kg, maka tandanya besar sama ya, karena ini tersedia berarti memang secukupnya sekian. Kemudian 3.500 ini. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa soalnya di atas dalam bentuk gram ya, roti A dan roti B tadi, maka 3,5 kg ini kita harus rubah juga menjadi gram. 3,5 kg itu dirubah menjadi gram menjadi 3.500. Sedangkan 2,2 kg dirubah menjadi gram, maka menjadi 2.200. Kemudian kita lanjutkan. Sehingga kendala dan fungsi objektifnya dapat dimodelkan sebagai berikut. Artinya dari soal ini kita bisa membuat model matematikanya. Berapa model matematikanya? Yaitu
50X tambah 100Y kecil sama dari 3.500. Kemudian yang kedua 60X tambah 20Y kecil sama dengan 220. Ini ya. Yang satu 50. Atau ini mau dibuat juga seperti ini juga boleh. Misalnya menteganya di bawah, tepungnya di bawah, roti A di atas, roti B di atas, ini juga boleh. Sama ya. Itu tergantung kita dalam membuat tabelnya. Maka 50X tambah 100Y kecil sama darinya 3.500. 60X tambah 20Y kecil sama dengan 2.200. Di sini bisa kita lihat bahwa antara persamaan satu persamaan yang ini ya, dan persamaan yang kedua ini semuanya bisa dikecilkan ya. Ini mau kita kecilkan sekarang boleh, dan atau nanti pada saat penyelesaian juga boleh. Kemudian dan fungsi X, Y, X tambah Y. Nah, ini X tambah Y sebagai fungsi objektifnya. Ini adalah F fungsi dengan F fungsi X, Y sama dengan X tambah Y. Ini dari mana? X tambah Y adalah fungsi objektifnya. Nah, dari mana fungsi objektif ini? Adalah dari roti A, ya, roti A dan roti B. Ya, maka dalam bentuk X, Y gitu. Jadi sehingga daerah penyelesaian dari program linear tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Artinya kita bisa buat dalam bentuk diagram Cartesius ya. Maka kita peroleh adalah, ini kita buat garisnya. Yang ini adalah garis yang ini, yang warna hijau ini. Yang warna hijau ini adalah garis 50X tambah 100Y kecil sama dengan 3.500 ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di mana kemarin ada juga yang mengomentari, ada juga yang bertanya bagaimana cara membuat diagram atau grafik pada bidang Cartesius seperti ini. Maka kalau ini persamaannya ya, maka kita yang pertama X sama dengan 0, kemudian yang kedua Y sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan titik dari persamaan ini. Kalau misalnya X yang ini kita gantikan dengan misalnya kalau X ini kita gantikan dengan 0, maka 100Y sama dengan 3.500, maka Y-nya adalah 35, maka titiknya adalah 0,35. Ya. Kemudian kalau yang berikutnya Y ini adalah 0, ya, Y ini adalah 0, Y-nya 0, maka kita dapat X-nya 70. Ya, dari mana? Misalnya yang ini ya. Yang ini kita dapat dari mana? Yang Y ini kita dapat dari gantikan X menjadi gantikan Y menjadi 0. Berarti ini bisa kita buat 50 ya. Nah, 50X. Nah, seperti ini ditambah 100Y berarti 0, Y gantikan 0, berarti tambah 0 sama dengan 3.500 ya, 3.500. Nah, seperti ini. Maka kita ketemu X-nya adalah 70. Jadi seperti itu kita mencari atau mendapatkan titik dari persamaan. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Yang kedua kita lihat lagi, yang kedua ini adalah persamaannya. Maka ini titiknya adalah 0,35. Yang kedua 70,0. Maka kita bisa buat 0. Yang pertama 0,35. Berarti di sini 135 ini dia. Ya, kemudian yang kedua 70,0, berarti 70 anggap saja di sini ya. Nah, ini 70.
0, maka gambarnya yang ini. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat lagi persamaan yang kedua, 60x tambah 20y kecil sama dari 2200, di mana tadi kita misalkan x0, kemudian kita gantikan x0, kemudian gantikan y juga dengan 0, maka kita akan peroleh persamaan dari persamaan ini. Kita akan memperoleh titiknya adalah kalau gantikan x0 maka y-nya menjadi 110, ya, ini 0, ya, yang ini 0, y-nya 110. Maka kita ketemu titiknya adalah 0,110. Kemudian kalau kita gantikan y-nya lagi 0, yang y ini lagi 0, maka kita ketemu x-nya adalah 110 dibagi 3. Jadi 36,6 ya, kalau kita bagi pakai koma. Jadi kita bisa lagi buat grafiknya, yaitu 0,110, ya, titiknya 0,110, yang ini, ya, yang ini, ya. Tadi garis yang ini 50, ini garis yang ini lagi kita cari 110 dibagi 3, ya. 110 dibagi 3 itu 36,6, ya. Nah, dikira saja seperti ini. Maka titiknya di sini kalau kita hubungkan garisnya, maka kita akan dapat, atau kita garisnya akan garis seperti ini. Kemudian lihat lagi di soalnya, 50x tambah 100 kecil dari 3500. Nah, ini garis yang pertama, ya. Garis yang pertama kecil dari yang ini, ya, yang ini garisnya. Kalau kecil yang ini, berarti kalau kecil ke atas, hasilnya ke atas apa ke bawah? Kecil, berarti ke bawah, ya. Nah, berarti hasilnya adalah ke bawah semuanya nih. Nah, di sini. Sini, ya. Nah, karena dia dibatasi oleh x besar sama dengan 0 dan y juga besar sama 0, maka kalau kita garis seperti ini dia. Ya. Termasuk juga di sini. Nah, ini termasuk juga di sini. Terus selanjutnya garis yang ini. Nah, garis yang ini lagi titiknya, maka dia kecil sama juga, berarti hasilnya adalah ke sini. Kecil kan, kalau ke kanan lebih besar, kalau ini kecil. Jadi hasilnya adalah di sini. Hasilnya adalah di sini. Yang ini. Nah, ini seluruhnya di sini. Nah, sampai di sini karena dia dibatasi x besar sama dengan 0 dan y juga besar sama dengan 0. Maka karena dia titiknya kalau ini kita ambil, tidak bisa, karena dia harus berada di bawah kedua garis ini. Ya, maka yang mana yang kedua garis ini? Yang ini. Yang ini, ya. Maka kedua garis ini adalah di sini. Nah, kemarin juga ada yang nanya bagaimana cara membuat garis, menggambar grafik. Ya. Jadi hasilnya yang ini, ya, karena ini sama-sama kecil, di sini juga kecil, maka yang ini kita ambil. Kenapa tidak yang ini? Ya, karena ini hanya di bawah garis yang ini saja. Yang 60, ya, yang mana? Yang ini, ya. Kalau garis yang ini hanya yang ini saja. Nah, yang ini saja. Kalau yang ini di bawah ini saja. Nah, jadi harus keduanya, maka ketemulah dia di sini. Maka gambarnya seperti ini. Kalau masih ragu atau bingung juga, silakan dibuat di kolom komentar atau bisa ditanyakan untuk kita diskusikan secara bersama. Kemudian kita lanjutkan. Maka kita ketemulah titiknya
titiknya yang di sini 0,0, 0,35, terus yang di sini 110 dibagi 3 ya, 110 maaf ya, 110 dibagi 3,0 ya, yang sini duluan ya. Maka dilihat dari tabel Chartesius ini kita bisa lihat atau bisa kita simpulkan bahwa titik-titiknya di sini ada juga titik perpotongan. Nah, titik perpotongan ini bisa kita cari atau kita dapatkan dengan cara melihat persamaan pertama dan persamaan kedua ini. Bagaimana caranya? Seperti ini. Selanjutnya kita tentukan titik potong grafik persamaan. Nah, titik potong antara titik yang ini dengan persamaan yang ini dengan persamaan yang kedua ya, yang ini. Dengan cara mensubstitusikan. 50x tambah 100y sama dengan 300. Persamaan ini kalau kita sederhanakan, ya ini kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 50. Kalau tidak disederhanakan juga boleh, tapi angkanya lebih besar, tapi hasilnya juga tetap sama. Ini kita sederhanakan 50x menjadi x, karena 50 dibagi 50, 1x, 100y dibagi 50, tinggal 2y, 3500 dibagi 50, tinggal 70. Ini angkanya lebih sederhana. Maka x sama dengan 70, karena 2y sebelah kiri positif, pindah ke kanan menjadi negatif. Jadi 70 kurang 2y. Sehingga nilai y dapat ditentukan sebagai berikut. Berarti kita berarti kita bisa mendapatkan nilai y dengan cara 60x tambah 20y sama dengan 2200. Dari mana? Dari persamaan yang ini ya. Kemudian kita gantikan x ya, ke persamaan ini. Gantikan x, maka 60 x-nya 70 kurang 2y, gantikan x yang ini 70 kurang 2y tambah 20y sama dengan 2200. Kemudian dikalikan 60 kali 70 4200. 60 kali 2 120y tambah 20 sama ya. Terus 120y minus 120y tambah 20y sama dengan 2200 dikurang, karena di sebelah kiri positif pindah kanan jadi negatif. Karena kita kumpulkan yang punya variabel sama-sama punya variabel, yang tidak sama-sama tidak. Jadi min 120 tambah 20 min 100y. Kemudian 2200 kurang 4200 sama dengan 2000 min 2000 ya, maka y min 2000 dibagi min 100 maka ketemulah 20. Setelah kita dapatkan y sama dengan 20, maka kita masukkan atau kita substitusikan ya y sama dengan 20 ke persamaan yang ini tadi. Ya, persamaan yang tadi ya. Kemudian x sama dengan 70 kurang 2y. Gantikan lagi y-nya dengan 20 dari sini. 2 kali 20, 70 kurang 40, 2 kali 20, 40, 70 kurang 40 sama dengan 30. Maka titiknya adalah 30,20. Titik perpotongan tadi, yang mana? Yang ini. Titik, ya ini adalah 30,20. Jadi titik ini adalah 30,20. Kemudian bisa kita lihat lagi, sehingga diperoleh titik potong grafik persamaan 50 tambah 10y adalah 30,20. Maka kita masukkan ke fungsi objektif ya. Kita uji titik pojok itu ke dalam fungsi objektif untuk mendapatkan nilai maksimum ya, Maka f x, y sama dengan x tambah y. Terus yang pertama titiknya 0,30, dari mana nih? 0,35 ya, maaf, 0,35. Kita gantikan 0 tambah 35 sama dengan 35. Kemudian gantikan titik yang perpotongan di sini. Ini 30,20. 30,20, maka kita gantikan 30 tambah 20 sama dengan 50. F yang ini
Ya, 110 dibagi 3,0 ya. 110 dibagi 3 tambah 0 ya, kita gantikan, maka hasilnya 80 dibagi 30 ya. Ini 26,6 ya. Ini 26,6. 26,6 ini sama dengan ini ya. 80 dibagi 3 berarti 80 dibagi 3 ya. Sama dengan 26,6. Maka ini bisa kita lihat juga bahwa nilai mana yang paling besar ya, paling besar yaitu adalah 35, 50, 26,6. Maka di sini bisa kita lihat bahwa adalah yang paling besar adalah 50. Maka jadi jumlah kedua roti yang dapat dibuat paling banyak adalah 50 bungkus. 50 bungkus bisa dibuat roti sesuai dengan permintaan dari soal tersebut yang di sini. Saya kira atau Bapak kira untuk penjelasan tentang soal kedua ini semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian, buat siswa-siswi sekalian. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan program linear dengan contoh soal yang lain dengan mudah dan gampang. Sekali lagi, di matematika kita butuh analisa dan pemahaman sehingga kita bisa menyelesaikan bisa menyelesaikan soal-soal yang sudah dibuat walaupun dalam bentuk soal cerita. Saya rasa atau Bapak rasa cukup demikian. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi dalam materi-materi berikut yang sangat menarik dan sangat menentang sekali. Dan saya tutup atau Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.